Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kusma Yuda dari Universitas Tanjung Pura, tepatnya di Teknik Informatika. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang resume webinar kemarin, yaitu tentang Alibaba Cloud Computing yang diadakan oleh Cloud Indonesia. Oke, mungkin langsung saja kita bahas ya. Ini hasil rangkuman saya untuk memenuhi mata kuliah jaringan nirkabel. Oke, yang pertama ada Alibaba Cloud Introduction. Jadi kita perkenalan dulu. Alibaba Cloud Computing didirikan pada 10 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing data sentris, canggih dan platform berbagai data internet. Perusahaan ini menarik talenta teknis top baik domestik maupun internasional yang berkomitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce. Berdasarkan pengalaman Alibaba Group di sektor e-business. Oke, jadi ini adalah evolusi Alibaba Group dari tahun 1999 menciptakan Alibaba Group sampai ke tahun 2018 menciptakan IoT Edge Computing. Dan Alibaba Cloud didirikan atau ditemukan atau dibuat pada tahun 2009. Tuh. Ya, kawan-kawan bisa lihat sendiri, ada 2003 ada tobacco.com, 2004 ada Alipay, 2007 ada Alimama dan lain sebagainya. Oke, Alibaba ekosistem. Di sini kita bisa lihat bahwa cloud computing Alibaba Cloud ini merupakan dasar ya, dasar dari seluruh bisa kita bilang produk-produk dari Alibaba gitu. Cloud computing merupakan server awal dari seluruh berbagai macam aplikasi ataupun usaha-usaha yang dibuat oleh Alibaba Group. Yang di atas cloud computing itu ada yang namanya marketing service dan data management platform. Baru di atasnya ada logistik dan sampai ke atasnya ada payment and financial service. Ini merupakan jenjangan data teknologi dari Alibaba Cloud gitu. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang Alibaba Cloud Service. Nah, yang di sini dia mengerjakan beberapa bagai bidang. Yang pertama, elastic computing, yang dimana memungkinkan pengguna melakukan pengkodean tanpa harus menginstal bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, di sini dijelaskan kemarin bahwasanya ketika kita ingin mengcoding membuat sebuah website segala atau aplikasi segala macam, kita tidak perlu istilahnya menyiapkan berbagai macam aplikasi tambahan dari luar, karena di Alibaba Cloud sudah menyediakan berbagai macam bahasa pemrograman dan bahkan dia juga menyediakan OS yaitu Windows dan juga Linux dapat kita install di Alibaba Cloud-nya. Ya, sehingga kita dapat bekerja di laptop manapun, di komputer manapun, dan di lokasi manapun, asalkan kita terhubung ke Alibaba Cloud-nya. Yang kedua, dia menciptakan database. Tentunya produk yang ditawarkan tidak menggunakan SQL, tetapi menggunakan database bawaan dari Alibaba Cloud. Ya. Yang dimana jenjang database ini lumayan cepat ya, kemarin kalau tidak salah itu mulai dari 100 GB sampai 1 tera gigabyte SSD ya. Ini sudah menggunakan SSD dan lagi menggunakan hard disk. Tentu kecepatannya lebih meyakinkan lah untuk kita membuat sebuah aplikasi atau website. Dan juga dia ada menawarkan storage yang namanya Apsara File Storage, dan juga log service, hybrid backup, recovery, dan lain sebagainya storage-nya. Untuk storage Alibaba Cloud ini dia lebih fokus ke Apsara File Storage. Di Apsara itulah seluruh file yang kita simpan akan terkumpul di situ, seperti itu. Oh ya, sorry. Database ya hanya menggunakan untuk pengolahan data, dan storage itulah. Storage itu yang menyediakan berbagai macam penyimpanan dari 100 GB sampai ke 500 sampai ke 1 tera penyimpanan SSD. Dan tidak lupa juga Alibaba Cloud menyediakan network yang mana adanya Alibaba Cloud CDN, ada SLB, ada VPN gateway dan lain-lain. Itu. Alibaba Cloud is service passing heads of Alibaba Group. Oke. Ya, ini sama seperti tadi. Bisa teman-teman lihat semuanya. Alibaba Cloud merupakan dasar dari sebuah terbentuknya aplikasi ataupun website ataupun e-commerce yang teman-teman buat semuanya nantinya.
yang didasari oleh Alibaba Cloud. Semuanya tersimpan di Alibaba Cloud dan dapat diakses melalui Alibaba Cloud sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat di atas Alibaba Cloud ada ID Financial Service, itu juga didasari oleh Alibaba Cloud, e-commerce juga, intelligent logistik, ad service, cross border trade and order. Oke. Ya, semua bisnis-bisnis di atas memiliki dasar ataupun memiliki tumpuan awal yang disebut Alibaba Cloud. Itu. Kurang lebih ada 30 ke atas 30 lebih Alibaba Business Unit yang didasari atau dilakukan di atas Alibaba Cloud sendiri. Ya, ini juga sama ya. Alibaba Cloud juga sudah terhubung dari 2.800.000 customer di dunia ya, di dunia. Ya, yang sudah menggunakan Alibaba Cloud seperti itu. Baik itu individual developer ataupun customer from small to medium enterprise and startup company, solusi from medium to large enterprise ya. Nah, semua ini dapat diolah dalam Alibaba Cloud Computing Service. Mungkin kawan-kawan bisa istilahkan Alibaba Cloud itu adalah server ya. Server yang dimana dia mengolah seluruh data di situ. Tetapi server ini punya kelebihan. Dia menyediakan penyimpanan yang besar dan bahkan dia menyediakan software programming yang terlengkap sampai ke menyediakan virtual OS ya. Saya bilang virtual OS yang dimana kita bisa menginstal OS tersebut di cloud masing-masing dan bisa kita akses dimanapun tanpa terganggu oleh file-file yang tidak penting dalam cloud tersebut. Biar kita bisa fokus mengerjakan suatu project seperti itu. Alibaba Cloud Security. Ya, di sini kita bisa lihat web application firewall dari Alibaba Cloud ini cukup ketat ya. Dia mulai dari dia memiliki SSL sertifikasi, memiliki hardware security machine, anti DDoS, cloud firewall, key management block. Ya, bahwasanya ini semua sudah sangat lengkap ya untuk sistem keamanan dari Alibaba Cloud sendiri. Yang mana dia dapat mencegah serangan dari 1000 DDoS, dapat mengamankan website kita ataupun aplikasi kita dari 3 juta illegal web request ya. Dan juga dia juga dapat melindungi ya 1 juta customer business on the cloud dalam satu cloud. Bayangkan loh, dia dapat melindungi 1 juta customer loh. 1 juta customer itu sudah cukup banyak ya enggak? Untuk sekelas bisnis-bisnis yang baru berjalan misalkannya, membuat UMKM ya, UMKM e-commerce awal, kita bisa asumsikan itu customernya 2000-an gitu kan, 2000 sampai 5000-an itu juga pasti aman. 1000 customer, 1 juta customer tuh ya lebih baik lagi gitu. Bahkan dapat bisa digunakan di sekolah mungkin ya. Di Alibaba Cloud bisa digunakan di sekolah yang memiliki siswa yang lumayan banyak gitu, ke 1 juta siswa gitu. Dan dia dapat menyelesaikan 6000 resiko terserang virus ya. Gitu. Berikutnya ada Alibaba Cloud Support Service yang mana dia menyediakan jasa konsultasi yang dimana di web Alibaba Cloud itu dia menyediakan bahwa teman-teman ingin konsultasi sebelum penggunaan ini segala macam boleh. Yang memiliki manajemen service yang sangat lengkap tentunya untuk Alibaba Cloud sendiri. Ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan di Alibaba Cloud ketika teman-teman udah paham segala macam, itu bisa mengikuti pelatihan dulu. Pelatihan itu berupa PPT ataupun bimbingan langsung gitu juga ada ya. Dan sistemnya terintegrasi. Tentunya sistemnya terintegrasi dengan Alibaba Cloud internasional dan dapat dipantau oleh developer-developer lain. Ya, ketika Anda ada masalah, ya tentunya developer lain bisa bantu gitu. Developer dari Alibaba Cloud-nya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari resume webinar kemarin tentang
Alibaba Cloud Computing yang diadakan oleh Cloud Indonesia. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk kawan-kawan semua yang mau mendengarkan. Untuk kawan-kawan yang tertarik dengan webinar-webinar seperti ini, bisa kalian akses di event seru ya. Di event seru ya. Mungkin dapat saya cek dulu ya. Sorry. Oke, sebentar ya. Kita buka dulu event ya, event cloudcomputing.id ya, Cloud Computing Indonesia. Itu diadakan di sini di Cloud Computing Indonesia. Teman-teman bisa nanti mendaftar di sini. Ya, mendaftar di sini. Dan ini sudah banyak sekali kegiatan yang sudah terlaksana. Ya, ini Cloud Computing Certificate Training. Ya, gitu. Teman-teman juga tertarik dengan materi-materi tentang IT ya, tentang teknologi segala macam, boleh akses ini Cloud Computing Indonesia untuk belajar lebih banyak, karena ilmu yang kita dapat sekarang ini tidak cukup untuk bekal kita nanti. Oke, mungkin sekian ya dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan sampai bertemu kembali.